Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat teknologi semuanya, ketemu lagi dengan saya Suci Fainani, guru sejarah SMK Negeri 2 Parangpanjang. Di vlog saya yang kedua ini, saya akan melakukan webinar bersama sahabat teknologi top 30 finalis Provinsi Sumatera Barat. Nah, jangan lupa nanti ditonton ya, pukul 13 sampai pukul 16 waktu Indonesia Barat. Tunggu! Webinar kolaborasi pada hari ini diadakan pada tanggal 25 Oktober 2024, tepatnya hari Jumat dari pukul 13 hingga pukul 16. Dalam webinar ini, ada 5 pemateri yang merupakan sahabat teknologi 2024 yang melakukan berbagi praktik baik tentang pemanfaatan teknologi dalam inovasi pembelajaran. Dalam webinar itu juga hadir Ibu Sri Yulianti MPD selaku Kepala BGP Provinsi Sumatera Barat, kemudian Ibu Ike Sylvia Wardani dan Ibu Sylvia Adiswan selaku keynote speaker pada acara webinar saat itu. Kemudian acara itu dipandu oleh host kita yang paling hits yaitu Uda Gilang dan moderator kita yang paling keren yaitu Bapak Feldri Pito. Disampaikan oleh Ibu Suci Fainani, materinya yaitu tentang pemanfaatan Canva dalam pembuatan MPI. Kepada Ibu Suci dipersilahkan. Paiba buru mandapek ruso dijua kapasa baso. Selamat datang Bapak Ibu kasadonyo di acara webinar Kito Siangko. Balam bukan sembarang balam basarang di rumpun pandan. Salam bukan sembarang salam, iko salam urang bariman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Bapak Ibu, di sini tujuan saya adalah berbagi praktik baik atas sebuah kegiatan batik yang sudah kita laksanakan di level sebelumnya. Jadi sebelumnya saya disclaimer dulu ya Bapak Ibu, tujuan saya di sini bukan untuk menggurui, melainkan adalah untuk berbagi kepada Bapak Ibu. Webinar saya pada siang hari ini itu adalah pemanfaatan Canva dalam media pembelajaran interaktif. Pada saat webinar berlangsung, saya mendapatkan giliran ketiga dalam menyampaikan materi tentang bagaimana membuat media pembelajaran interaktif dengan menggunakan Canva. Hal yang pertama saya lakukan itu adalah saya memperlihatkan kepada para peserta webinar hasil karya saya yang saya buat pada level kreasi di pembatik level 3. Kemudian setelah itu saya menjelaskan bagaimana tata cara penggunaan dari media pembelajaran interaktif tersebut. Kemudian barulah saya mengajarkan bagaimana tutorial dalam membuat media pembelajaran interaktif dengan menggunakan Canva. Untuk membuat media pembelajaran interaktif dengan menggunakan Canva, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama itu adalah kita harus mendesain template-nya terlebih dahulu, atau kita juga boleh menggunakan template orang lain. Yang kedua, kita harus membuat button dari setiap media pembelajaran interaktif agar bisa digunakan oleh siswa. Setelah itu, setelah membuat button, kita harus melingkan button tersebut agar connect ke setiap halaman yang akan diakses oleh siswa. Kemudian kita juga bisa memandukan asesmen atau aplikasi lain untuk dijadikan sebagai asesmen dalam pembuatan MPI. Terakhir, hal yang perlu kita pahami itu adalah ketika kita melakukan ketika kita membuat situs atau mempublikasikannya, itu harus kita pastikan atas nama kita sendiri. Nah Bapak Ibu, kira-kira bagaimana sih cara melingkan tombol start ini bisa berpindah ke halaman selanjutnya? Nah, kita bisa pilih titik 3 di bagian kanan, pilih tautkan. Nah, jika Bapak Ibu bingung ini kan bisa mengganti namanya itu menjadi misalnya halaman pertama itu dengan start. Halaman kedua dengan nama home. Kalau saya seperti itu supaya kita tidak ragu.
Nah, sekarang kita linkkan tombol start ini ke halaman yang kedua, halaman home. Berarti caranya pilih bagian titik 3, kemudian tautkan, ambil yang bagian home, kita coba slideshow. Tunggu tanda tangan tunjuk seperti ini Bapak Ibu, berarti kira-kira kita sudah link gitu Bapak Ibu. Itu cara membuat button dalam media pembelajaran interaktif. Bagian aplikasi pada bagian pojok sebelah kiri, kemudian kita ambil YouTube. Nah, kita klik YouTube. Kemudian kita pilih, misalnya kalau saya kan Indocafe. Indocafe ini kan Indonesia pasca VOC. Jadi kita bikin saja bagaimana Indonesia pasca VOC. Kita cari videonya. Nah, ini saja. Kemudian kita tambahkan. Ini 2 kali saya menambahkan. Kita hapus 1 Bapak Ibu. Kita slideshow, nanti videonya akan bisa terputar otomatis di dalam media pembelajaran interaktif kita. Seperti ini. Oke, selamat pagi. Itu ya Bapak Ibu ya. Kita lanjut Bapak Ibu, dalam media pembelajaran interaktif itu juga ada yang namanya games atau kuis. Kalau kuis itu biasanya ada skornya. Tapi kalau saya di sini menambahkan game saja Bapak Ibu dalam media pembelajaran interaktif saya. Di sini kelemahannya itu saya tidak bisa menggunakan skor, tapi kita bisa mengintegrasikan aplikasi media pembelajaran interaktif yang lainnya. Seperti misalnya kita ingin menambahkan quizzes yang seperti yang disampaikan oleh Bu Evi tadi. Caranya sama dengan cara kita meng-embed. Kita lakukan embed pada yang kita ubah di sini quiz. Di skor siswa bisa kita lihat nanti dengan adanya aplikasi tadi. Saya contoh buka di sini quiz. Ini quizzes Bapak Ibu. Pertama, seperti yang sudah dijelaskan Bu Evi tadi, kita masuk ke bagian perpustakaanku. Ke bagian perpustakaan. Kemudian kita pilih, kalau di sini kan sudah ada kuis VOC Bapak Ibu ya. Kita klik. Akan keluar tampilan seperti ini. Kemudian kita pilih titik 3, kita pilih web embed. Nah, kita salin web yang bagian atas. Nah, kita kembali ke kita tadi. Sama, tetap kita pilih bagian aplikasi untuk menyematkannya. Pilih, kita cari embed. Jadi sebenarnya hampir-hampir mirip dengan Genially yang disampaikan oleh pemateri pertama tadi. Kita pilih embed. Cuma sebenarnya tergantung bagaimana atau pilihan kita yang mana ya Bapak Ibu mau kita pilih. Nah, kita Command V. Tambahkan desain. Oke. Kita slideshow. Akan tampil seperti ini Bapak Ibu. Kalau sudah seperti ini, otomatis itu sudah jalan. Tinggal kita play saja. Nah, kalau Bapak Ibu bisa buat seperti ini akan lebih menarik Bapak Ibu, karena nilai dalam membuat MPI itu, MPI ini adalah cara membagikan MPI ini. Caranya itu sangat simpel sekali. Kita pilih panah bagian yang bagian ke atas, kemudian kita pilih titik 3. Kemudian kita pilih situs web. Bapak Ibu bisa lihat MPI saya pada blog saya, itu namanya sucipenani@wordpress.com. Ini Indocafe yang saya buat kemarin. Itu media pembelajaran sejarah namanya Indocafe Indonesia Pasca VOC. Ini saya buat hanya dengan menggunakan Canva. Jadi Canva itu banyak manfaatnya, tidak hanya bikin presentasi saja tapi juga bisa bikin MPI. Nah,
bisa menggunakan, Bapak Ibu bisa scan barcode-nya, nanti saya bagikan link MPI saya. Bisa dijadikan pedoman juga Bapak Ibu, meskipun sederhana ya Bapak Ibu ya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu. Terlebih dan terkurang untuk hari ini saya mohon maaf karena waktu juga masih ada beberapa pemateri lain yang akan presentasi juga. Untuk hari ini saya cukupkan dulu. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih kita ucapkan kepada Ibu Suci. Sahabat teknologi semuanya, itulah tadi webinar yang udah aku lakuin sama 5 sahabat teknologi dari berbagai daerah di Provinsi Sumatera Barat. Jujur sebenarnya agak deg-degan sih, tapi gimana ya, kita kan namanya harus belajar, harus berani. Setidaknya bisa menyenangkan hati, bisa memberikan informasi, bisa berbagi sama teman-teman dan sahabat teknologi semuanya. Mungkin itu aja dari vlog aku yang kedua ini. Semoga bermanfaat bagi semua. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dadah!